Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama Ramadan. Syahrul unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala Adnan wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal irfan, amma ba'd. Imam kita Mukarram Ustaz Miftah Fajari yang kami hormati, para asatidz, bapak-bapak, saudara sekalian yang berbahagia. Tadi MC menyampaikan bahwa kajian kita berbicara bahwa Nabi Muhammad adalah sosok seorang ayah. Kalau dilihat dari aspek biologis, memang beliau adalah seorang ayah dari 6 orang anak, ya, yang dilahirkan dari Sayyidah Khadijah dan 1 dari Bunda Maryam. Tetapi yang dimaksud bahwa beliau sebagai seorang ayah bukan secara biologis, bukan aspek tarikhiyah, bukan sejarah itu yang mau dimaksudkan dalam kajian kita ini. Kalau kita lihat dan kita perhatikan bahwa beliau bahkan diinformasikan sosok Nabi Muhammad itu lebih dari seorang ayah. Di dalam surah At-Taubah ayat 128, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul min anfusikum. Itu di dalam tafsir min anfasikum, dari orang yang terbaik di antara kalian. Kenapa beliau itu dibilang baik? Azizun alaihi ma anittum. Orang yang merasa berat, orang yang merasa lebih berat terhadap susahnya orang lain. Ini belum ada sifat yang digambarkan memiliki kapasitas seperti itu. Jadi kalau ada orang susah, Nabi lebih susah merasakannya itu. Dia ingin sekali membebaskan orang itu supaya tidak menderita. Harisun alaikum, orang yang ingin sekali menyelamatkan kalian di dunia maupun dari api neraka. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang yang beriman, sesama orang yang beriman, rauf, maha pengasih, ya, maha penyayang. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jangan-jangan Bapak kita belum tentu ada gambarannya 3 ini. Ya, tetapi Nabi Muhammad digambarkan oleh Sang Penciptanya karakteristiknya seperti itu. Azizun alaihi ma anittum. Orang yang sangat merasakan penderitaan lebih berat dari orang yang kena penderitaan itu. Bapak saudara sekalian, suatu saat Nabi mendapatkan hadiah dari putri beliau itu raghif, roti dari gandum yang bundar itu dibelah 4. Dikasih 1/4 buat suaminya Ali bin Abi Thalib, 1/4 untuk dia yang memasak, dan 2/4 itu untuk Hasan dan Husain. Anaknya kedua makan, suaminya makan, tapi beliau Sayyidah Fatimah ketika mau makan 1/4 itu kira-kira sebesar ini, mau makan dia ingat sama ayah. Jangan-jangan ayahnya belum makan. Jadi ayah yang baik akan melahirkan anak yang baik. Di sini ada nggak ibu-ibu, ya, anak kita atau bapak-bapak, ada nggak yang anak mau makan ingat sama bapak? Ini hebat ini, ya.
Jadi kasih sayang Nabi itu nurun, Pak. Nah, yang dimaksudkan ketika dia mengingat ayahnya belum makan, izin suaminya, titipkan kedua anaknya, satu potong ini dibawa, maka dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Ayah, ini hadiah buat ayah. Dibuka, Raghif, maka dia mengatakan, ya Fatimah, haza awwal ta'amin ya'kulu fama abika munzu salasati ayyam. Wahai Fatimah, inilah roti yang pertama akan masuk ke rongga ayahmu sejak 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam tidak makan, tapi tidak marah-marah, tidak temperamental, tidak merah muka. Nah, apa konteks yang dimaksud dengan azizun alaihi ma'anittum, 3 hari tidak makan dapat hadiah, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ketok pintu, assalamualaikum, ketika dibuka nggak ngomong, cuma pegang perut saja, sudah tidak kuat. Yang sudah dibacakan bismillah diberikan. Bapak nih besok puasa, kita mau puasa, roti cuma 1. Terdengar azan dari as-sakinah, roti itu mau diminta sama tukang minta-minta, Bapak kasih nggak? Halo, dikasih nggak? Ibu kasih nggak? Berat. Ini yang dimaksud. Jadi bukan cuma diinformasikan, tapi memang begitu. Tetapi yang jadi masalah itu laparnya Nabi itu kemana gitu. Kan bukan ketika diberikan itu menjadi hilang, tidak ada masukan, berarti kan tambah lapar. Bapak kalau mau coba besok. Besok hari apa besok? Kamis, Jumat, Sabtu jangan masak, coba. Kalau mau tahu nih, azizun alaihi ma'anittum, berat, Pak. Nah, yang dimaksud laparnya itu kemana? Nah, ini kita teruskan supaya kita bisa menangkap itu. 6 bulan setelah wafatnya Nabi, beliau ini menjelang kematiannya, Sayyidah Fatimah ini sakit. Ibu bapak, orang kalau sakit, kalau mau meninggal itu Allah kasih sembuh sehari. Coba perhatikan, sakit mau meninggal dikasih sembuh dulu, lagi senang-senangnya meninggal. Nah, pada saat dia sedang diberi kesembuhan itu, orang udah senang, dia bilang gini, ana ashtahil rumman, aku pengen sekali buah delima. Sayyidina Ali senang sekali, istrinya sudah mau makan sekian lama, terkapar, tidak makan, tidak minum, tapi tidak punya uang, cari uang, pinjam uang untuk beli buah delima. Setelah buah delima dibeli, di tengah jalan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ternyata ini juga ada godaannya. Ada tukang minta-minta yang minta belas kasih dari Sayyidina Ali yang memberi ya buah delima itu. Sayyidina Ali tidak sanggup menerimanya, maka diambil pisau dibelah 2. Kelihatan sekali orang yang kelaparan itu makan, dan setelah makan dipeluk, ya Ali, kau bukan cuma ganteng parasmu, tapi akhlakmu begitu mulia, kau pantas bersama Rasulullah dalam surga. Senang sebagai manusia, tapi pilu dia kenapa nggak bisa mempertahankannya. Nah, Bapak sekalian, akhirnya ya dibawalah ke rumah, ketok pintu, ucap salam. Sayyidina Ali yang membawa cuma mampu membawa separuh ini kaget karena yang buka pintu itu istrinya yang sakit. Bapak sekalian, Sayyidina Ali bilang, Dinda, mohon maaf, ini tadinya utuh, tapi karena ada di tengah jalan aku tak sanggup, orang itu tidak makan, orang itu pengen sekali belas kasih dan bantuan sehingga aku belah. Apa yang dijawab oleh Sayyidah Fatimah? Kira-kira sama nggak dengan istri bapak yang di rumah nih kalau kasusnya seperti ini? Istrinya bilang, dipeluk suami, Kanda,
Kenapa tidak diberikan semua? Ketika kanda tadi membelahnya, Allah cabut. Allah ganti dengan kebahagiaan. Kenapa tidak diberikan semua? Ayah yang baik, budi pekertinya bagus, lembut, maka nuraninya, makanan halal dan thayyiban itu menjadi sperma, menjadi daging, menjadi sebuah karakter sosok yang hasilnya seperti itu juga. Kalau seorang yang makan yang haram, karakternya tidak bagus, anaknya pengen hafal Quran, anaknya bagus, nggak bisa. Karena output itu tergantung inputnya. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, jadi betapa Nabi Muhammad sangat luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Rasulullah ingin menghembuskan napas yang terakhir, tanggal 12 Rabiul Awal, ya, tanggal 12 Rabiul Awal ke tahun ke-10, ketika Rasulullah ingin menghembuskan hari Senin, menjelang subuh hari Senin itu, Rasulullah tidak keluar. Ini kan mihrab, kamar Nabi dia tidak jauh dari. Maka subuh orang sudah baca Quran, sudah zikir, Nabi tidak keluar. Maka yang senior sahabat Abu Bakar bilang kata Bilal, coba kau ketuk pintunya, barangkali beliau tertidur atau karena dalam keadaan sesuai. Maka Bilal ketuk pintunya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Putrinya yang menunggu Nabi yang sedang sakit bilang, Man adal bab, siapa di pintu? Ana Bilal, Ana Rasulullah masyghulun bi nafsi. Putri beliau mengatakan bahwa Rasulullah dalam keadaan masyghul. Nah, Bapak sekalian, orang dadang, Bilal yang habin kalamiha, Bilal nggak ngerti itu yang dimaksud dengan masyghulun bi nafsi. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, subuh belum dikerjakan, Nabi tidak keluar. Maka kedua kalinya diketok lagi. Nabi mendengar, bilang pada Sayyidah Fatimah, suruh masuk itu. Di situ Bilal baru tahu bahwa Rasulullah dalam keadaan sakratul maut. Dalam keadaan sakratul maut, Nabi memanggil Bilal, ya Bilal, ana masyghulun bi nafsi. Aku sedang sibuk dengan diriku sendiri. Di situ Bilal baru tahu bahwa Nabi sakratul maut. Mur Abu Bakrin ayyusalliya bin nas. Kau suruh Abu Bakar untuk mengimami sholat. Bilal menaruh kedua tangannya di atas kepala, keluar dari kamar Rasulullah. Nangis dia, dan dia mengatakan, 5 kali duni ummi. Dulu kan apa ibuku melahirkanku. Dia bukan menyesalinya, tetapi lebih baik aku gak usah lahir ketimbang melihat Rasulullah dalam keadaan sakratul maut. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada akhirnya ketika disuruh jadi imam, sahabat Abu Bakar diminta maju. Tetapi ketika dia berdiri di mihrab, fakharra mughsyan alaih, jatuh pingsan. Dia nggak sanggup menerima menjadi imam ketika Rasulullah tidak. Fatajjal muslimuna wa yabku, bergemuruh pagi itu di hari Senin 12 Rabiul Awal, gemuruh orang nangis. Lama-lama masuk ke kamar Rasulullah. Maka tanya sama Fatimah, "Madji, suara gemuruh apa itu di masjid?" Sayyidah Fatimah mengatakan, "Dajjal muslimuna li fadlika ya Rasulullah." Itu orang nangis gemuruh itu karena ketiadaan engkau, mereka belum sholat subuh. Apa yang dilakukan? Nabi minta panggil Fadl ibnu Abbas, panggil Ali bin Abi Thalib. Dipanggilnya 2 orang, nggak ngerti kenapa 2 pemuda ini dipanggil oleh Nabi. Ternyata dipegangnya, dipapahnya Ali bin Abi Thalib, ya Fadl ibnu Abbas, untuk didirikan di mihrab mengimami sholat subuh.
pada hari kematiannya. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ketika sholat subuh yang sangat sederhana itu dilakukan, maka satu persatu sahabat Nabi itu di peluknya. Nabi minta maaf dan Nabi mengatakan, ini mufariqud dunya, sebentar lagi aku tinggalkan dunia. Singkat cerita, Nabi pulang semua, turun malaikat Jibril, turun Israel, dan ini yang saya maksud pada konteks pembahasan. Ketika Israel mau menariknya, ditepis tangannya, maka Rasul mengatakan, ya Jibril, basyir kasih kabar gembira dulu buat aku. Maka Jibril maju, Israel mundur. Absyir ya Muhammad, la tadkhulul jannah al-umama qablakum hatta tadkhulu. Al-an annal jannata qad tazayyanat wa hurul 'ain qad tazayyanat wa saffat sufufal malaika yantazibuna liruhi. Sorga sedang berhias, semua bidadari sudah berhias, malaikat sudah berjejer menanti kedatangan ruh engkau ya Muhammad. Nabi Muhammad memegang dadanya, alhamdulillah. Israel mendekat lagi, di tepisnya tangannya. Basyirni ummati, bagaimana umatku? Dia tidak mengatakan istriku bagaimana, anakku gimana, tapi kita. Ini yang dimaksud bahwa Nabi Muhammad lebih berat, lebih hebat ketimbang orang tua kita. Maka malaikat Jibril mengatakan bahwa tidak boleh siapapun masuk ke dalam surga sebelum umat engkau masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad pegang dadanya, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan pada saat itu beliau mengatakan, ummati, 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 wahai umatku, umatku, umatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.